Tes. Cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Mungkin bisa bersiap, kita mau diskusi publik kali ini. Alhamdulillah semua narasumber sudah ready di tempat ini untuk diskusi. Silakan menempatkan diri senyaman mungkin. Ini yang depan juga masih, ini bukan kayak orang mau sholat ya, cuman soft depan masih kosong. Nah gitu aja. Kadang-kadang kan kalau mau sholat soft depan diisi dulu gitu ya. Silakan Mas, ini masih ada 1, 2, 3, 4 kursi, boleh datang ke depan. Nanti kalau sudah duduk mangkoknya datang gitu. Baik, kita mulai teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari Sekretariat Southeast Asia Humanitarian Committee. Ini satu asosiasi lembaga kemanusiaan yang ada di Asia Tenggara. Beberapa membernya berbasis di Indonesia, paling banyak seperti Dompet Doa, Forum Zakat, Human Initiative, dulu nanya PKPU dan sebagainya. Kemudian dari Malaysia, itu dari Malaysia Humanitarian Care, ada Haluan, ada Mapim. Kemudian dari Thailand ada Akhidmat, ada Darul Barokah kemarin terakhir. Kemudian Syekhul Islam, itu satu asosiasi juga lembaga kemanusiaan di bawah kerajaan Thailand, itu juga member dari Shiham. Dan Singapura Global Action serta Baba Relief, itu beberapa member Shiham yang selama beberapa tahun ini sering bertemu secara periodik untuk membicarakan isu-isu terkini tentang kemanusiaan terkait konflik dan bencana, terutama yang ada di regional Asia Tenggara, tapi juga beberapa respons terhadap isu yang ada di luar Asia Tenggara. Tetapi concernnya lebih pada Asia Tenggara. Nah, kali ini jadi menarik. Apa yang terjadi di India ini menghentakkan kita semua. Nah, menghentakkan publik Indonesia, apalagi Indonesia mayoritas muslim, rasanya shock melihat video-video yang beredar. Nah, ini jadi satu penyikapan seperti apa kita harus bagaimana. Di sisi lain, besok siang kemungkinan akan ada mobilisasi massa yang cukup besar ke kedutaan India. Nah, kita pengennya sih sebelum teman-teman di sana, setidaknya apa yang kita omongkan di sini ini sudah bisa masif viral begitu ya, memberi basis data yang kuat tentang 3 tema, yaitu akar sejarah, toleransi, dan kebebasan beragama di India itu seperti apa yang terjadi. Nah, diskusi kita kali ini akan diantarkan, dimoderatori oleh Mas Haryo Mojopahit. Beliau dari Dompet Doa yang akan memberikan prolog dulu, kemudian 3 narasumber, Mas Yogi Febriandi, Bang Roberto bacanya Lee atau Roberto Lee. Kemudian Bang, saya susah pembicara yang ketiga ini, mau nyebut Bang nanti susah kan, panggilannya Kaimudin ya. Jadi kalau Bang gitu jadi Bang kayak gitu kan jadi gimana gitu. Tapi nanti mungkin Mas Haryo punya panggilan yang lain terhadap Bapak Kaimudin. Kami persilahkan Mas Haryo Mojopahit untuk memberi prolog dan mengantarkan diskusi ini, dan silakan nanti berdiskusi, bertanya, sehingga hasil diskusi kita menjadi lebih komprehensif, pakai data, analisis yang benar, dan kita tahu harus ngapain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Teman-teman sekalian, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Semoga hari ini kita senantiasa bersemangat, walaupun cuaca mendung-mendung, ya, gerimis mengundang. Tapi mudah-mudahan kita tetap segar gitu. Ya, hari ini kita bicara tentang India gitu ya. Jadi mungkin representasi tentang India yang ada di benak kita itu apa biasanya ya? Ya, kalau yang sufi ya suka film India pasti ya representasi Indianya adalah ya lari-lari, hujan-hujanan ya, pas banget situasinya dengan kita sekarang gitu ya, hujan-hujanan, ngumpet di balik pohon, nyanyi-nyanyi dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya representasi mengenai orang India di kacamata orang Eropa gitu ya, itu termasuk juga orang Indonesia juga ya. Makanya kemudian kalau zaman Belanda kita itu disebut sebagai East Indie gitu ya, atau West Indie. Nah, jadi kalau teman-teman baca penyebutan masa zaman kolonialisme itu, Indonesia itu diidentikan dengan India karena mungkin banyak kesamaan gitu ya. Ya, kita dibilang sebagai India Timur gitu ya. Iya, tujuannya ke India, kesasar ke Indonesia, atau sebetulnya ya tadi sebenarnya banyak kesamaan. Mungkin mereka melihat ada kesamaan candi gitu ya, kesamaan keragaman budaya dan lain sebagainya itu yang mirip-mirip. Oleh karena itu maka kemudian sebetulnya hubungan kita dengan India kalau ditelusuri memang jauh sebelum masa kolonialisme gitu. Dan insya Allah apa yang terjadi di India itu juga akan lekat gitu terjadi dengan kita di sini, karena sebetulnya kita mirip-mirip gitu ya. Dan pada waktu zaman dulu zaman perdagangan ya, zaman Kurniaga gitu ya, itu ya kita semua sebetulnya saling terkoneksi gitu lewat perdagangan laut, jalur sutra maritim. Oleh karena itu sebetulnya India itu dekati hati gitu ya harusnya. Jadi apa yang terjadi di India itu jadi concern kita bersama yang ada di sini. Dan kita dikejutkan beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah minggu lalu, itu ada kerusuhan besar di India. Yang sebetulnya kerusuhan itu jadi ada orang lagi aksi gitu ya, menentang CAA gitu ya, NCR dan NPR ya, yang semuanya itu yang semuanya itu berhubungan dengan perubahan konstitusi yang ada di India gitu. Ya, kemudian ini ditanggapi oleh pihak yang kontra demonstrasi itu dengan serangan gitu ya. Dan ada beberapa pihak yang melihat serangan ini adalah memang direncanakan sistematis gitu ya untuk menghancurkan komunitas Muslim yang ada di sana. Nah, tentu saja kita harus mengecek semua ini gitu, akarnya dari mana gitu. Betul nggak di India itu ada intoleransi, dan sebetulnya bagaimana kebebasan beragama di India itu seperti apa gitu. Karena kita mendengar bahwasannya beberapa tahun belakangan ini memang terjadi politik identitas yang kuat yang mengantarkan BJP ya, atau Bharatiya Janata Party itu ke tampuk pusat kekuasaan, yang kemudian semua kaget gitu ya ketika Modi itu bisa jadi presiden. Nah, Modi itu kan sebelumnya di wilayah Gujarat yang memang dia melakukan kebijakan-kebijakan yang sama, dan sekarang terpilih jadi di tingkat nasional dan mungkin kebijakannya sama. Ya, ada yang bilang juga sebetulnya ini politiknya Modi karena sebetulnya dia sedang melakukan corporatization yang ada di India. Jadi dia ingin menguasai ekonomi India dengan kuat. Nah, isu-isu politik identitas ini hanyalah untuk mengalihkan saja. Nah, apakah itu benar? Kita juga nggak tahu. Tapi kita akan coba konfirmasi beberapa asumsi atau beberapa rumor itu di diskusi kita sekarang. Sehingga kita bisa mengenal India lebih dekat, bagaimana di sana, apakah benar informasi-informasi yang selama ini berkembang, gitu ya. Alhamdulillah di hadapan kita semua sudah hadir ada Mas Yogi. Nah, Mas Yogi ini beliau jauh-jauh datang dari Langsa, ya, dari Yayasan Langsa ke Jakarta, ya, khusus untuk menemui kita semua di sini, untuk kemudian sedikit berbagi mengenai buku yang sedang ditulis, gitu ya. Beliau ini sedang menulis buku mengenai intoleransi dan kebebasan beragama yang ada di India, gitu ya, Asia Selatan pada umumnya, karena ada Sri Lanka dan lain sebagainya. Jadi ini sebetulnya permasalahan yang panjang, dan kerusuhan kemarin itu hanya riak-riak kecilnya saja. Dan kemudian di sini ada Mas Robertoli, ya, Mas Robertoli ini dari Sandia Institute, gitu ya.
dari jauh juga ya. Kalau ini dari Langsa, yang ini mungkin lebih jauh ya Mas, dari Pantai Indah Kapok. ya mungkin kalau ke Jakarta Selatan itu ya, dari utara ke selatan tuh luar biasa ya. Dan apa namanya, beliau ini pakar di pakar hukum kita dari Satya Institute, dan mungkin nanti sedikit memberikan pengetahuan kepada kita tentang human rights, terutama di dunia internasional, begitu. Dan kemudian ada di sebelah kanan saya tadi, saya manggilnya Mas Kaimuddin, gitu ya. Mas Kaimuddin ini salah satu pegiat aktivis kemanusiaan yang selama ini memang menggerakkan di SEAHUM atau Southeast Asian Humanitarian Committee ini untuk kemudian membawa bantuan kemanusiaan ke negara-negara lain. Ya, kemarin itu Mas Kaimuddin beserta teman-teman lembaga kemanusiaan lain itu buat sekolah ya di Rakhine State di Myanmar, gitu. Bangkai juga beberapa misi kemanusiaan luar negeri beliau juga aktif gitu ya, turut serta. Dan mungkin nanti kita bisa lihat sebetulnya apa upaya yang bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga kemanusiaan ya. Apakah hanya berdoa saja dari jauh, atau sebetulnya kita bisa melakukan yang lebih dari itu. Agar tidak berpanjang kala, mungkin langsung saja sesi pertama kita berikan kepada Mas Abang ya berarti, kalau dari Aceh ya. Ada Bang Yogi di sini. Silakan Bang Yogi untuk sharing sebetulnya pengalaman mengunjungi India, atau pengalaman teman-teman Bang Yogi, dan buku yang ditulis itu seputar apa sih sebetulnya. Silakan Bang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Febriandi, dosen di IAIN Langsa, Aceh. Kalau dibilang riset buku, sebenarnya masih kami baru mengumpulkan bahan riset dari India. Jadi kebetulan saya dan kawan-kawan memang mengunjungi India di bulan 2, awal bulan 2, dan juga banyak berkomunikasi dengan mahasiswa PPI di Aligarh dan di Delhi. Kenapa berkomunikasi dengan mahasiswa di Aligarh dan Delhi itu juga menjadi metode kami untuk mengumpulkan data, karena situasi di India yang sekarang itu sebenarnya sedang dalam kondisi yang kacau. Jadi di India sekarang ini di Lucknow, di Delhi, Aligarh, dan di Bangalore itu kampus-kampus itu sebenarnya sedang shutdown. Jadi mahasiswa itu yang mahasiswa Muslim di Aligarh, atau yang Hindu, yang Kristen di Delhi, atau yang di Lucknow, atau di Bangalore itu memang menutup kampus dan melarang kuliah itu untuk dimulai sebelum Modi dan pemerintah India mencabut undang-undang kewarganegaraan yang baru. Dan makanya itu kondisi di India sebetulnya bukan kondisi yang kalau kita ditampilkan di dalam media itu kan. India itu sebenarnya tidak dalam kondisi yang semeraut. Jadi tidak ada permasalahan dan yang lain. Itu justru kesalahan terbesar media-media Indonesia yang baru mulai terkejut dengan kerusuhan yang kemarin, karena sebetulnya di November, Desember, bahkan di akhir Desember itu lebih parah. Di awal Januari saja itu di mahasiswa Jamia Miliyah itu ada yang meninggal 2 orang karena protes terhadap undang-undang kewarganegaraan yang baru. Tapi media-media itu banyak yang terutama di Indonesia itu yang tidak meliput. Itu beberapa hal info terbaru kondisi di India. Jadi kalau kawan-kawan nanti sepertinya akan sampai berlangsung sampai undang-undang warga negara itu nggak akan dicabut. Jadi saya ada ngobrol dengan beberapa pendemo yang sebagian besar PhD yang mereka mengatakan kami akan tetap berada di jalan dan menutup kampus sampai undang-undang ini dicabut. Dan itu pernyataan tidak hanya dari mahasiswa Muslim, tapi dari Hindu juga. Nah, itu beberapa update terbaru lah situasi di India di bulan Februari. Dan kalau kami dibilang melakukan
semacam pengumpulan data yang metodologis di India itu nggak benar, agak sulit juga, karena di India sekarang itu kalau kita mengajukan visa jurnalis atau visa riset itu memang ya 90% itu kalau nggak ditolak dipersulit. Jadi saya di Aligarh itu di suatu hotel itu kan kami memang turis karena menggunakan visa turis, ya membawa perlengkapan turis lah, tidak membawa laptop, tidak membawa notebook dan atau apapun, diberi izin untuk menginap, itu pun dengan kondisi yang penuh negosiasi alot karena dianggap ya Indonesia punya kepentingan juga terhadap isu di India. Tapi setelah kami itu turis dari Jepang, karena Aligarh itu kan dia bukan lokasi wisata tapi tempat kampus ya. Turis Jepang itu nggak bisa menjelaskan kedatangannya ke Aligarh itu untuk apa, dan dia diusir dari Aligarh saat itu juga. Jadi dia diusir dari hotel lalu dijemput oleh polisi, dan dia pas kami tanya sama orang hotel, dia kawan-kawan update dengan berita di India itu kemarin itu BBC dan Independent.co dan media The Reuters itu kan sudah menulis bahwasanya kesulitan mereka untuk meliput apa yang sebenarnya terjadi di India. Jadi liputan itu hanya boleh di Delhi, itu pun pada wilayah-wilayah rusuh itu mereka nggak bisa meliput. Jadi foto-foto yang kita terima itu adalah foto-foto yang dikirim oleh para mahasiswa sebenarnya. Jadi sulit untuk itu. Jadi, itu satu dari situasi gambaran yang kami lihat waktu kami berkunjung ke India. Tapi itu situasi di bulan 2 yang kalau update terbaru saya nggak berani mengatakan seperti apa dan bagaimana, karena mungkin situasi telah berubah. Oke. Berikutnya terkait buku yang akan kami tulis, sebetulnya ini kerjasama antara Fakultas Syariah IAIN Langsa dengan Dompet Duafa terkait sebenarnya risetnya bukan hanya tentang India tapi juga tentang Sri Lanka, tentang bagaimana perlakuan kalau saya menyebut lebih suka public religion di suatu negara yang mayoritas terhadap minoritas. Bagaimana mereka mempengaruhi politik kewarganegaraan di negara tersebut. Jadi riset itu ada di 2 negara, India dan Sri Lanka. Karena hari ini kita bicara India, jadi saya akan fokus pada apa yang terjadi di India. Untuk kasus India sebetulnya gini, hal yang harus kita sadari atau yang harusnya kita semua pahami bahwasannya agama ini sedang menguat di ruang politik, tidak hanya di India tapi hampir di seluruh negara. Kekuatan ini didorong atas dasar ketidakpercayaannya terhadap konsep sekularilisme yang juga terjadi di kita, di Indonesia, di Filipina, di Sri Lanka, di India, bahkan di Brazil, di Amerika juga sudah mulai terpengaruhi. Nah, untuk kasus di India, sekularilisme ini bukan hanya sekedar jargon pemahaman, tapi dia mempunyai semacam sejarah kekerasan. Dari hasil bacaan kami di studi literatur itu menemukan bahwasannya apa yang terjadi di India, konflik-konflik komunal itu semuanya itu berawal dari ketika India itu lepas dari Inggris, mereka mau menentukan arah negara. Jadi kalau kata Achin Van Eyck itu, India itu ketika dia lepas dari Inggris, dia ingin menjadi negara baru tapi juga masih punya trauma terhadap masyarakat Eropa. Jadi dia ingin melepas semua dari ide-ide Eropa. Namun trauma masa lalu itu telah mengkultural di dalam masyarakat mereka. Maka yang muncul kemudian itu adalah satu narasi tentang India harus menjadi negara yang nasionalismenya itu berdasarkan keislaman. Itu nanti pecah dan menjadi Pakistan yang kita kenal sekarang.
Yang kedua itu nasionalisme yang berdasarkan kehinduan, yang sekarang kembali diusung oleh Modi dan partainya BJP dan organisasi RSS. Yang ketiga itu nasionalisme sekuler murni, itu yang digagas oleh Nehru yang kemudian menjadi Perdana Menteri, dan ini yang menang pada awal penyusunan konstitusi negara India. Yang seperti saya bilang, yang keislaman mereka masih menginginkan negara Islam lalu pecah menjadi Pakistan. Nah, proses itu tidak terjadi mulus, tapi penuh dengan konflik dan banyak pertumpahan darah. Dan pada tahun 20, 30, 40 itu Islam juga banyak yang melakukan serangan kekerasan terhadap kelompok Hindu. Lalu Pakistan berubah menjadi negara. Nah, yang Hindu nasionalisme ini kemana gitu? Jadi tersisa tinggal orang-orang yang memiliki narasi tentang India harus menjadi negara Hindu dan India tetap pada negara sekuler. Nah, kelompok-kelompok ini itu kemudian mengkaitkan ide-ide mereka itu dengan istilah Hindutva atau Hinduism. Konsep ini sebenarnya konsep yang awalnya positif, yang ditulis oleh sarjana atau intelektual India yang mengajak masyarakat India untuk keluar dari kolonialisme Inggris dengan menggunakan dalil-dalil kehinduan, yang mengajak semua umat Hindu itu saling bersatu, tidak lagi ada sekte, tidak ada lagi ada kasta. Kita harus melawan para penjajah. Awal-awal ini ide yang positif awalnya. Lalu pada tahun 1928 itu mulai dibentuk RSS sebagai organisasi yang mengasosiasikan seluruh sekte itu, lalu berubah menjadi ideologi kekerasan. Dari tahun 1920-an sampai 1946-47 itu RSS dan Kongres Parti yang dimiliki oleh anak-anak Gandhi itu masih dalam satu kesatuan, masih satu ide dan masih satu visi. Namun pecah karena ada trauma Gandhi dibunuh oleh kelompok Hindu garis keras. Yang itu juga masih tetap RSS menganggap bahwa ini adalah ideologi kita, lalu mereka pecah. RSS kemudian menjadi organisasi Hindu garis keras yang tidak punya garis politik yang jelas. Baru pada 1980 partai BJP yang sekarang Perdana Menterinya Modi itu berdiri. Tapi mereka tidak menggunakan Hindutva atau Hinduism dan secara resmi mengatakan RSS adalah afiliasi organisasi sah mereka. Baru pada 1989 mereka mengatakan bahwa Hindutva itu adalah ideologi partai dan RSS itu adalah organisasi yang berafiliasi dengan partai. Di 90-an mereka menang di Gujarat. Dan di 92 itu kan kalau kawan-kawan masih ingat Masjid Babri yang diambil alih oleh kelompok Hindutva. Jadi di tahun 2002 itu ketika Modi menjadi chief minister di Gujarat itu ada konflik komunal dan 2000 muslim meninggal. Nah, tapi saya lupa sebelum itu di 1986 itu umat Sikh itu salah satu agama di India juga mengalami pembantaian di Punjab yang dilakukan juga oleh kelompok Hindu garis keras. Nah, yang setelah di Gujarat itu konflik komunal sudah mulai banyak terjadi di Gujarat. Ornit Sani dia menulis disertasi itu Communalism, Hindutva and Hindutva in Gujarat. Jadi everyday state and ethnic conflict. Jadi dia mengatakan di Gujarat setelah 2002 itu kehidupan Muslim di Gujarat penuh dengan eksklusi. Jadi keseharian itu terus dieksklusi, mulai dari ruang publik, ekonomi dan politik dan pendidikan dan itu terus tereksklusi. Dan ini yang dilakukan BJP di Gujarat. Yang itu kemudian ada salah satu artikel yang baru terbit di 2019 yang saya lupa, ada di laptop jadi saya lupa. Jadi dia mengatakan bahwasannya apa yang terjadi di India sekarang itu sebetulnya adalah politik juga yang diterapkan oleh Modi dan BJP di Gujarat. Jadi untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di India sekarang, dia menyusun 3 isu utama. Pertama itu yang harus dipahami itu adalah isu tentang nativisme, yaitu
isu tentang siapa yang asli di negara ini gitu. Kalau di kita dulu pernah muncul istilah pribumi. Siapa yang pribumi, siapa yang tidak pribumi. Itu untuk memahami BJP, Modi dan kekerasan yang terjadi pasca 2002. Kedua, isu yang harus dipahami itu adalah isu security. Isu security itu mulai muncul itu karena begini. Pakistan itu kan negara yang selalu dianggap musuh bagi India. Bangladesh di sisi lain juga Muslim. Di bawah itu nanti ada juga Sri Lanka, Hindu. Jadi di Sri Lanka, India, Hindu itu juga Hindu dan Buddha itu juga mengalami konflik yang keras, terutama antara orang Singla dan Tamil. Tamil itu juga banyak di Sri Lanka. Nah, di sebelah sana di bagian atas ada Afghanistan. Jadi isu security ini juga menjadi mainan politiknya BJP. Jadi mereka menganggap bahwasannya kita ini akan terus diserang. Maka nanti pengawasan terhadap terorisme, terutama Islam, karena di sekitar kita adalah negara Islam, itu perlu diperketat. Nah, dua isu ini, nativisme dan security, itu nanti yang memberi penjelasan mengapa undang-undang warga negara itu sangat anti-Islam. Mereka memiliki fondasi landasan dari dua isu ini. Nah, isu ketiga itu baru nanti nasionalisme kehinduan itu tadi. Ini yang ketiga ini adalah kontrak politik BJP dan RSS, dan ini yang melandasi pola pikir kebijakan India sekarang. Jadi kalau Van Eyck bilang dalam bukunya itu The Fear of Communalism itu, dia bilang kalau apa yang dilakukan Modi itu sebetulnya dia semacam mengembangkan kembali komunalisme yang ada di India. Jadi komunalisme yang politik komunal yang ada di India yang sebetulnya sulit hilang, tidak diredam oleh negara tapi dipolitisir untuk menaikkan popularitas politik di India. Ini yang sebetulnya layer-layer yang terjadi di India yang saat ini kami masih mencoba untuk memahami dari sudut pandang, karena basic riset saya adalah tentang public religion, pluralism and demokrasi. Jadi kami menggunakan konsep public religion dengan mencoba melihat bagaimana Hindutva itu bisa mempengaruhi politik kewarganegaraan di India. Kenapa kami memilih politik kewarganegaraan? Karena kami percaya bahwasannya kalau apa yang sebenarnya di dalam konstelasi identitas yang dipertaruhkan itu adalah kewarganegaraan. Jadi yang dipertaruhkan itu adalah nativisme tadi, atau yang tentang siapa yang pribumi dan tidak pribumi. Hal ini kalau kita biarkan akan sama seperti Myanmar. Jadi saya pernah nulis juga tentang Myanmar, tentang konflik di Rakhine yang mengapa sangat destruktif itu karena semuanya abai membicarakan tentang politik kewarganegaraannya. Di India itu juga mulai dari beberapa riset-riset yang dilakukan dan studi literatur, semua membahas tentang konflik etnik, konflik agama, tentang politik identitas, politik agama, tapi tidak ada yang mulai melihat politik kewarganegaraan yang dicoba untuk dipolitisir oleh BJP dan Modi. Dan ketika undang-undang kewarganegaraan yang baru ini muncul di awal-awal, pertama kali muncul sebenarnya di Assam di 2014 juga kan, muncul ini baru semuanya melek dan kenapa ini Muslim dinegasikan dari negara. Nah, ini sebetulnya yang kami coba untuk melihat kira-kira bagaimana Hindutva ini bisa berhasil mengembalikan pembicaraan yang lama di tahun 1920-an tentang India ini mau jadi negara apa dan siapa yang disebut sebagai India, itu muncul kembali di tahun 2014 ke atas ini. Jadi buku kami akan bicara tentang itu. Saya belum berani untuk mengatakan apa hasil ke depan dari buku ini, risetnya.
Tapi yang bisa saya pastikan bahwasanya, dan ini yang sudah terlihat jelas dari beberapa bacaan kami terhadap studi literatur dan beberapa wawancara kami terhadap orang-orang di India, konflik yang terjadi di Delhi itu bukan konflik agama. Kalau kita mengatakan ini konflik agama itu tidak benar juga, karena kelompok Hindu juga banyak yang menolak ide-ide Hindutva. Kalau kawan-kawan baca rilis berita dari Reuters dan ada independent.co itu banyak juga orang-orang Hindu yang membantu masyarakat Muslim di sana. Tapi kalau ini dikatakan sebagai politik agama, maka ya kita bisa mengatakan ini adalah dampak dari politik agama yang terus dibiarkan hidup dan yang berakhir dengan konflik komunal. Dan kalau ini tidak terus kita suarakan, maka politik agama yang seperti ini itu akan terus ada di India dan konflik komunal akan terus berjalan. Dan Kristen dan Muslim, saya tidak mengatakan Muslim saja, karena kalau kawan-kawan baca di Januari itu di Karnatapura, umat Kristen itu sebenarnya mayoritas, jadi mereka mau mendirikan patung Yesus, dan itu ditolak oleh RSS dan BJP dengan alasan bahwasanya India ini ya negara Hindu. Kalau patung Yesus itu didirikan, nanti banyak orang-orang Hindu yang berkonversi menjadi Kristen, dan isu konversi ini juga kuat di Kolkata juga dan di daerah India Selatan ini kuat isu konversi dari Hindu menjadi Kristen. Kalau di isu konversi dari Hindu ke Muslim itu kuat. Jadi kalau kawan-kawan coba searching istilah love jihadis, itu istilah yang pertama kali diungkapkan oleh politisi BJP untuk mengatakan bahwasanya Muslim di India itu menggunakan cara-cara cinta lah. Jadi mendekati wanita Hindu, mengajak menikah, lalu mengajaknya pindah agama ke Islam. Jadi, nah isu-isu konversi ini juga yang menguat di India. Jadi coba searching love jihadis, itu ada dua kasus yang pada akhirnya si pria yang Muslim itu dibunuh. Dan itu yang terjadi di India. Jadi karena India ini akan rumit kalau kita bicara mau melihat masyarakat India seperti apa, karena ada banyak layer-layer yang muncul, yang itu saling tumpang tindih. Karena riset kami fokus pada public religion, pluralism, and demokrasinya, kami fokus melihat pada bagaimana ideologi Hindutva, organisasi RSS, BJP itu dalam menggolkan politik kewarganegaraan yang sangat diskriminatif. Oke. Mungkin itu dulu sekian dari saya, karena sebenarnya acara agak dadakan bagi saya, jadi ada beberapa hal yang tidak sempat saya konsep. Mungkin nanti kalau kawan-kawan ingin bertanya, mungkin akan keluar dari jawaban-jawaban saya. Sekian dari saya. Ya, terima kasih Mas Yogi. Penurunan yang sangat informatif banget untuk kita untuk memahami konteks di India. Dan tadi di akhir-akhir Mas Yogi, Bang Yogi ya, mengatakan kalau jika politik komunalisme ini terus dipelihara gitu ya, maka mustahil terwujud perdamaian yang ada di India. Nah, selanjutnya ada Mas Robertoli, Vice Executive Director dari Sandia Institute. Sandia Institute ini cukup dikenal sebagai organisasi yang punya program-program peace building, kemudian ada juga human rights advocacy gitu ya, dan hal-hal yang sekitar itu gitu. Jadi mungkin nanti juga bisa memberikan banyak perspektif nih dari sudut pandang peace building dan juga mengenai hukum HAM internasional. Kepada Mas Robertoli, kami persilakan. Mati bentar tadi. Saya nggak akan komentar banyak tentang sejarah India, penemuan India, karena jujur saya sendiri nggak familiar dengan itu. Kemarin ketika diminta menjadi pembicara, saya ini
lagi riset dan ini ada notnya di sini biar gampang dibaca. Maaf, ada contekan. Jadi kan Mas Yogi udah bahas tentang politik kewarganegaraan ya. Saya rasa pembahasan lebih mendetail tentang apa sih akibat politik kewarganegaraan ini kemudian ketika dia menjadi kebijakan kewarganegaraan. Sebelum ini dimulai, saya mau memberi informasi atau disclaimer bahwa India tidak sama sekali bukan parti ke konvensi 1951 sama dengan Indonesia. Nah, apa kemudian akibat dari konvensi 1951 tentang pengungsi? Jadi bahwa di situ diberikan bahwa perlindungan pengungsi seperti apa aja dan tanggung jawab pemerintah kepada pengungsi seperti apa aja dan seterusnya. Nah, biasanya yang terjadi dengan tanpa ratifikasi 1951 sama seperti Indonesia Perpres 125 2016 ya, bahwa pengungsi ataupun pengungsi oleh negara dilihat sebagai imigran ilegal, dan ini akan masuk ke politik kewarganegaraan tadi, karena sebelum amandemen 2019 ini imigran ilegal sama sekali tidak bisa mendapat kewarganegaraan di India, dan efektif dan yang besar pengungsi dianggap sebagai kewarganegaraan. Nah, apa yang dicoba ya, saya akan dikutip dicoba karena ada beberapa elemen diskriminasi di undang-undang ini, dicoba dibantu dengan undang-undang ini adalah bahwa pengungsi dari 3 negara, Afghanistan, Pakistan dan Bangladesh, enam agama tertentu tidak akan dianggap sebagai imigran ilegal, dan ini sangat terbatas. Kalau ini hanya terbatas kepada orang-orang dengan agama Hindu, Sikh, Buddha, Jain, Parsi, dan Kristen. Ada satu eksklusi besar di undang-undang ini, yaitu Muslim, dan menurut saya menentukan bahwa hanya kelompok tertentu yang bisa mendapatkan tanda kutip perlindungan itu kesalahan yang besar, karena seharusnya itu bisa diakses semua pengungsi yang datang kan, dan atau bahkan mau dari manapun mereka harusnya bisa mendapat amandemen ini. Namun amandemen ini oleh BJP dibatasi hanya untuk kelompok tersebut. Nah, itu pun syaratnya sangat terbatas. Dianggapnya kalau nggak salah statusnya bukan citizen of India tapi overseas citizen of India. Nah, dan ada klausul, ada tambahan pasal lagi bahwa ketika OCI ini melanggar hukum, mereka bisa pada saat itu langsung dicabut kewarganegaraannya. Namun di muka mungkin oke lah, tapi di undang-undang itu sendiri tidak ditentukan apa kemudian kejahatan atau pelanggaran yang termasuk dasar dari pencabutan ini. Jadi ketika kita lihat secara luas, orang kalau cuma ditilang parkir aja bisa dicabut karena dianggap melanggar hukum secara teknis. Itu lapis pertama. Lapisan kedua adalah di National Registry of Citizenship yang bersama dengan undang-undang ini diperbarui. Nah, ada sejarah India adalah sejarah bahwa sejarah kedukcapilan yang lumayan rumit. Saya lihat statistik tentang pendaftaran kelahirannya tahun 2018-19 kalau nggak salah ya. Statistika kelahiran mereka mengatakan bahwa pada tahun itu 60% kelahiran terdata. Itu dibilang naik dari 2005 ya, cuma 6%, 20%.
sebelum itu saya sendiri nggak tahu berapa banyak kelahiran akte lahir yang keluar. Nah, jadi secara umum di daerah, kalau kita di daerah-daerah terpencil atau di daerah-daerah desa, ya udah melahirkan aja, nggak banyak yang tidak dicatatkan kelahirannya. Nah, ini menjadi masalah karena dengan renewal NRC ini kemungkinan besar orang-orang yang bisa dibilang citizenship India, karena orang-orang lahir di India harusnya jadi warga negara India kan, yang tidak dicatatkan ini, terutama yang tidak termasuk dari yang dilindungi di undang-undang baru ini, tidak masuk ke NRC dan secara efektif bukan dianggap warga negara India. Namun kalau dibilang warga negara lain juga nggak bisa, karena mereka nggak lahir di India, mereka saat India dan seterusnya. Ini kemudian secara sistematis menciptakan potensi statelessness di beberapa orang-orang ini. Dan ada teman mengatakan, saya udah 50 tahun di sini nggak tinggal nggak pakai akte lahir, karena perempuan nggak ada bukti pernah beli tanah atau pernah ngapa-ngapain, kalau ada ini bisa diusir dong. Dan kenyataannya kemungkinan sebab Indian rights ini itu bahwa kemudian ada kelompok tertentu dan ada permasalahan secara kegagalan struktural dari pemerintah untuk melakukan tugasnya, namun kemudian akibat dari kegagalan pemerintah ini dijatuhkan ke warga negara. Dan ini merupakan hal yang sangat besar, sangat diskriminatif. Dan saya berpikir bahwa pasti ada yang bilang, oh ini kan kebaikannya BJP, dan sekarang kita bicara dia memberikan kesempatan bagi orang-orang imigran ilegal pengungsi ini untuk memiliki kesempatan jadi naturalisasi. Namun menurut saya naturalisasi ini tidak bisa dilakukan secara diskriminatif seperti ini. Kalau memang ingin memberikan bantuan kepada masyarakat yang menghadapi konflik, bantuan harus diberikan secara merata. Tidak bisa oh ya saya hanya mau kelompok A, B, C, D dan seterusnya, dan kemudian kelompok lain tidak saya anggap karena tanda kutip mengancam keamanan saya. Dan ini menurut saya juga harus satu hal yang harus konsisten di semua kebijakan imigrasi ataupun pengungsi semua negara. Dan itu secara ada hal lagi, menurut saya ini merupakan bagian dari tren global ya, karena kalau kita lihat ide monolitik tentang agama ataupun ras atau dimanapun itu sedang naik di semua negara, bukan hanya India, bukan hanya India, Indonesia, tapi juga di Eropa dan Amerika. Karena kita melihat bahwa misalnya di Eropa saya melihat ada kesamaan dengan bahwa di India masalah riots yang sedang naik ini dimulai dari sentimen anti imigrasi. Dan menurut saya ini sangat mirip ketika kita bicara dengan krisis pengungsi di Eropa, bahwa kemudian setelah influx pengungsi yang ada sangat banyak billboard ataupun propaganda atau narasi bahwa oh iya ini apakah nggak salah di Jerman partai Farah Jerman, saya lupa namanya, partai Farah Jerman mengatakan oh ini ide Jerman yang murni, ini ide Polandia yang murni, Polandia terutama karena perdana menterinya yang baru naik ini dari partai kanan ekstrim. Ya Eropa. Jadi ya Amerika ya udah nggak usah saya bilang ya mulai dari anti imigrasi dari Amerika Selatan, anti imigrasi dari Timur Tengah dan seterusnya. Kalau lucunya Amerika sekarang yang paling besar pengungsinya dari Uighur sih, yang mana oke. Cuman di balik itu kan ada kepentingan politik antara Amerika dan Cina. Ya. Tapi ya sudahlah ya. Dan saya rasa dengan pembahasan terakhir ini saya mau menggarisbawahi bahwa warisan postkolonial Indonesia dan India
hampir sama, bahwa ada, dan ini yang diteliti oleh banyak peneliti postkolonial, ide-ide bahwa ada budaya murni, ide-ide bahwa ada budaya nasional tertentu, apakah dengan berbagai nilai tersebut lah ya. Dan keinginan untuk purity ini harus kita curigai bahwa kenyataannya tempat kita tinggal ini sangat beragam, terisi dari berbagai pihak, mayoritas ataupun minoritas. Bahkan dalam mayoritas sendiri ada berbagai elemen-elemen dengan pemikiran berbeda, dengan identitas yang berbeda, dan bahwa menyamaratakan itu semua sangat bermasalah. Dan ini kita makanya saya tadi pas diberi artikel tentang sebut namanya politisi figur publik tertentu mengatakan bahwa India harus mencontohi Indonesia, saya agak ketawa ya. karena menurut saya banyak konflik laten yang terjadi di Indonesia yang mirip dengan India dan pola-polanya sama, dan mungkin dan bahwa fakta bahwa Indonesia belum mencapai rakyat tertentu tersebut, walau saya bisa bilang udah beberapa kali konflik pecah ya di mana-mana, apakah itu Poso, pengusiran kelompok minoritas tertentu, mulai dari Jakarta, Syiar, seterusnya, itu udah merupakan bukti bahwa ide-ide keberagaman atau ide-ide unit ini mulai goyah, dan untuk mencapai ideal yang kita inginkan itu bukan hal yang alami, tapi perlu kerja yang terus-menerus, dan kita tidak bisa mengeksklusi di satu pihak manapun. Itu pentingnya solidaritas dan nilai HAM atau nilai humanistik. Nah, lebih ya itu. Kasih. Detail tadi ya, membahas beberapa bagian di Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru yang kemudian coba diterapkan gitu ya di India, dan kemudian tadi ada kemungkinan statelessness juga yang kemudian ya tadi ide-ide untuk politik identitas itu bisa berkembang pesat dan itu jadi kebijakan. Dan selanjutnya dari Bang Kaimuddin untuk kemudian memberikan nih pengetahuan kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga kemanusiaan, dan kemudian bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap masalah-masalah ini. Silakan Bang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat pagi. Baik, Bang Yogi, terus Mas Roberto juga sudah memaparkan tentang perjalanan atau rangkaian histori tentang India. Tapi sebenarnya ada yang menarik ya. Jadi sebelum kita sampai pada pembicaraan tentang apa peran lembaga kemanusiaan, bagaimana kita memandang sisi India atau sisi isu-isu yang berhubungan dengan konflik dan kekerasan seperti ini dari sudut pandang kemanusiaan. Tapi begini, ada yang perlu kita ketahui, tentang perjalanan India. Sebenarnya hampir sama persis ya, seperti yang tadi Mas Roberto bilang. Itu mirip-mirip sebenarnya dengan negara kita ya. Jadi dulu ada, misalnya kalau kita bagi begini, dulu ada era di mana kerajaan-kerajaan ya, ada Kesultanan Mughal, mungkin itu yang paling terkenal, sampai serialnya ada di televisi Indonesia itu. Masih ada yang masih ingat 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, dengan pemeran utama yang cukup fenomenal gitu ya. Jadi di situ digambarkan tentang kerajaan Islam yang mempersunting kerajaan besar Hindu.
Jadi mereka punya cita-cita besar bagaimana menyatukan dua kerajaan besar ini dengan aliran yang berbeda. Dan salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pernikahan gitu, melalui perkawinan. Jadi sang putra begitu sebagai pangeran, kemudian sang putri yang berasal dari kerajaan Hindu itu kemudian dipersunting dengan berbagai macam proses yang sangat sulit dan rumit untuk bisa dipahami. Jadi berbagai macam utusan kedua kerajaan ini itu saling berbalas delegasi agar bisa menyatukan atau mengurangi, meminimalisir perbedaan-perbedaan sehingga mereka bisa bersatu pada saat. Jadi ada upaya itu, dan itu kemudian sampai diambil oleh salah satu produser untuk bisa difilmkan tahun 2008. Hah? Bukan. Oke, kemudian setelah itu masuklah kolonialisme. Ya, kolonialisme. Jadi ada istilahnya British Raj ya. British Raj. Saya tidak akan terlalu banyak karena sudah dipaparkan oleh Bang Yogi kemudian Mas Robert. Nah, kolonialisme ini kan kita kedapatan Belanda, mereka kedapatan British, gitu kan. Kemudian setelah itu kan ada independen. Walaupun waktu itu kita harus pahami bahwa independen itu juga bukan karena murni perjuangan, murni struggling, bukan. Tapi ya ada momentum. Ya kita ketahui dulu ada bom atom macam-macam dan seterusnya, gitu ya. Nah, yang menarik. Ini akan mempengaruhi segala sesuatunya. Kolonialisme itu selalu mewariskan sesuatu yang tidak selesai. Begitu. Kolonialisme itu mewariskan sesuatu yang tidak selesai. Contoh, begini. Kita di Indonesia itu dengan Belanda, tapi kita tidak bersepakat tentang apakah kita itu menguasai Timor Leste, apakah kita itu sebenarnya juga masuk menguasai Kalimantan sepenuhnya, apakah kita juga bisa menguasai Filipina bagian selatan atau Thailand bagian selatan. Itu tidak tuntas. Kemudian misalnya coba lihat konflik di Kurdi. Kurdi itu tidak pernah, walaupun mereka menuntut sejak kolonialisme itu bahwa kami adalah negara yang berdaulat, tapi tidak pernah ditempatkan atau diberikan oleh kolonialisme sebagai negara. Jadi Kurdi yang ditempatkan di Turki, ditempatkan di Syria, ditempatkan di Irak. Jadi ya karena memang nggak bisa. Jadi sehingga mereka kemudian agak susah untuk bisa menyatukan diri. Pada saat itu kami ini mau bersatu seperti apa? Karena pada era modernisasi negara-negara itu sangat kuat statusnya begitu, apalagi dalam dunia percaturan. Jadi coba lihat misalnya di Rohingya. Jadi kalau lihat di Myanmar dan Bangladesh, ya Myanmar dan Bangladesh itu bahasanya sama, culture-nya sama, kemudian ya gerak-gerik habitnya juga sama, namanya juga Rohingya. Rohingya itu di bagian utara ada Myanmar, di bagian utara itu terletak di Rakhine itu, kemudian di bagian timurnya itu Bangladesh. Jadi ketika mereka misalnya menyeberang ke Bangladesh pada saat ada kekerasan itu sebenarnya karena memang mereka satu culture gitu, tapi dipisahkan oleh batas negara, bahasanya sama. Nah, kemudian balik kita ke India. India itu kemudian kita lihat walaupun dengan berbagai macam bahasa ya, culture, juga ada Urdu, ada apa lagi bahasa-bahasa yang terkenal di India, ada Hindi, kemudian kemudian termasuk kita Sanskerta ya. Nah, kemudian yang menarik itu adalah Kashmir. Kashmir itu sejak awal, jadi ketika Inggris itu kemudian mau meninggalkan wilayah itu, pada saat itu otorita belakangan. Jadi wilayah Kashmir itu dipimpin oleh, walaupun 97% adalah Muslim, tapi wilayahnya adalah dipimpin oleh seorang yang beragama Hindu. Sehingga dia sangat dekat dan bersepakat dengan kerajaan Inggris waktu itu bahwa khusus untuk Kashmir ini tidak diberikan kepada Pakistan. Ya, dan diberikan kepada Pakistan. Sehingga ada beberapa yang sudah terlanjur masuk wilayah Pakistan, tetap di Pakistan. Ada yang di India. Kemudian dan jangan lupa ada juga yang di Tiongkok. Walaupun yang sangat sengit
kita dengar itu adalah perseteruan antara Pakistan dan India. Tapi sebenarnya Kashmir itu diperebutkan oleh 3 wilayah. Jadi Tiongkok, kemudian India dan Pakistan. Jadi ini tidak pernah tuntas. Jadi seakan-akan memang kolonialisme itu selalu mewariskan bom waktu di kemudian hari, dan itu akan menjadi sebuah hal yang akan menguras energi, pikiran dan negara-negara itu, sehingga tidak akan maju-maju gitu. Apakah ini juga menjadi pertanyaan, menjadi desain grand design suatu strategi dari kolonial? Ya memang iya sekarang. Nah, sama dengan di China yang daratan kan ada yang Tibet itu ada yang masuk Mongol, ada yang daratan Cina juga gitu kan. Jadi mereka juga ingin sebenarnya bersatu begitu. Nah, walaupun memang sekarang mungkin sudah agak berkurang tensinya. Oke. Kemudian kita masuk di transisional. Transisional ini kita ketahui bahwa dulu ada India secara keseluruhan. Kemudian karena ada desakan memunculkan bahwa kita bagi dua saja. Jadi dan ini di kolonial juga senantiasa selalu memisahkan dua hal, yang Muslim dan yang Hindu. Yang Hindu ini itu semua yang berhubungan dengan non-Muslim itu dimasukkan di golongan Hindu ini. Sehingga yang Kristen, yang Sikh yang disampaikan oleh Mas Roberto tadi, yang Sikh, yang kemudian Parsi, itu semua masuk daratan India. Sementara yang Muslim di Pakistan. Kemudian yang Muslim ini juga kemudian ada Pakistan Timur yang sekarang kita kenal dengan Bangladesh. Pakistan Timur ini juga merdeka karena didukung atau dipanas-panasi oleh India sebenarnya. Sehingga kita punya pengalaman di Bangladesh. Jangan heran kalau misalnya teman-teman Pakistan, NGO Pakistan atau keturunan Pakistan yang ada di Amerika, di Kanada, di Eropa, kalau mau membantu Bangladesh itu pasti akan dipersulit. Karena mereka merasa